Dan dalam perkembangannya, ajaran Kapitayan pun mengalami banyak-banyak perubahan kawan-kawan semuanya. Dan perubahan ini pun dikarenakan adanya perubahan sosial masyarakat suku Jawa Purba pada saat itu. Dan ajaran Kapitayan pun terbelah menjadi dua atau bisa dikatakan menjadi dua sekte ya. Yang pertama itu adalah ajaran awal yaitu sekte Panengen atau ajaran Kapitayan Panengen dan ajaran Kapitayan Pangewa. Lalu apa saja yang membedakan ajaran-ajaran itu dan apakah terjadi penyelewengan atau mungkin penistaan dan bisa dikatakan pencemaran Kapitayan? Yuk, tetap di sini kita bahas sampai tuntas. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya biar kalian yang pertama tahu ketika kita posting atau upload video terbaru. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat secara misteri. Kemarin di video yang sebelumnya sudah kita kupas masalah ajaran Kapitayan dan kali ini kita pun masih mengulik atau mengidentifikasi apa sih ajaran Kapitayan itu. Dan itu akan kita bahas sedikit lebih dalam ya. Sehingga nanti kita mempunyai pandangan yang jauh lebih luas. Ternyata kita yang sekarang ini pun, yang sekarang di era modern seperti ini, ternyata kita juga masih mengamalkan ajaran Kapitayan. Sisa-sisa paling tidak peninggalan ajaran-ajaran mereka lah. Apa ya saja itu? Ya, ajaran Kapitayan itu berkembang kawan-kawan dengan metode 8 penjuru arah mata angin. Semakin lama ajaran Kapitayan ini pun berkembang dan tentu saja ada gesekan-gesekan sosial budaya ya antar suku Jawa kuno penganut ajaran Kapitayan. Seperti yang kita tahu ketika Ki Ajar ini dinyatakan wisuda atau lulus, mereka harus keluar dari daerahnya menuju 8 arah mata angin. Dan di daerah yang baru Ki Ajar ini pun naik lagi statusnya menjadi Ki Aji. Kan seperti itu. Dan Ki Aji ini memilih 9 muridnya atau santrinya untuk dididik sampai mereka menemukan ya sebuah fisik batin lah yang menandakan bahwa mereka sudah mampu untuk menangkap sasmita dari Sang Hyang Taya dan dinyatakan wisuda lalu keluar daerah lagi menuju 8 arah mata angin. Kan seperti itu terus modelnya. Nah, disinilah terjadi pergesekan antara wilayah dari orang-orang yang keluar dari daerahnya untuk menyebarkan ajaran Kapitayan. Nah, disinilah awal mula terjadinya sinkretisme antara Kapitayan di daerah yang satu dengan di daerah yang lain dan lain sebagainya. Itu pun sudah menjadi hal yang biasa pada saat itu. Ditambah lagi dengan jumlah penduduknya yang semakin lama semakin banyak. Mereka bersosialisasi, mereka bermasyarakat walaupun mereka mungkin dari satu Ki Aji yang sama, tapi ketika mereka membangun wilayah sendiri, mereka juga melakukan perekrutan atau tumbuh dan berkembang di situ. Ada yang mereka yang mau untuk menetap di sana sebagai penduduk baru, itu pun juga boleh. Nah, di sini terjadi yang namanya sinkretisme. Sinkretisme itu adalah campuran agama atau campuran ajaran yang berdasarkan kondisi sosial kemasyarakatan setempat. Nah, disinilah disinyalir ketika ada banyak masalah-masalah baru ketika orang-orangnya di daerah baru itu semakin banyak, semakin bersinggungan juga dengan masyarakat-masyarakat di luar wilayahnya. Ada juga masyarakat-masyarakat suku Jawa yang bukan penganut Kapitayan yang masuk untuk hanya sekedar barter dagang atau barang ya. Itu pun akhirnya membuat orang-orang penganut Kapitayan ini membuat ya semacam
sekte lah, sekte baru, yaitu namanya itu adalah sekte Pangiwa kawan-kawan semuanya. Dan sekte Pangiwa dari ajaran Kapitayan ini tidak menyimpang dari ajaran awal lah yang dinamakan sekte Panengen. Setelah ada Pangiwa ada juga Panengen lah, pastinya seperti itu. Misalnya seperti sembahyangnya sama, gerakan-gerakan dari sembahyangnya sama, untuk ritual-ritual tapa brata dan pasa brata itu pun juga sama kawan-kawan semuanya. Hanya saja yang membedakan ajaran Pangiwa ini adalah pengejauhan tahan kepada Sang Hyang Taya. Ini yang pertama teman-teman semuanya. Pengejauhan tahan kepada Sang Hyang Taya. Mereka meyakini Sang Hyang Taya itu bisa di mana-mana. Ya, mereka meyakini Sang Hyang Taya ini bisa ada di mana-mana. Makanya mereka mengagungkan segala sesuatu yang ada unsur to atau tu seperti itu. Ada yang mengatakan tu itu ada Tuhan di situ atau Sang Hyang Taya ada di situ. Ada yang di watu atau batu itu Sang Hyang Taya bisa ada di situ. Ada yang menyimpan tumbak, mereka meyakini Sang Hyang Taya bisa jadi di situ. Jadi itulah pengejauhan tahan bagaimana mereka menyembah Sang Hyang Taya melalui sarana. Nah, perbedaan inilah yang membuat mereka dikatakan apa ya, orang-orang barat ketika menemukan mereka mengatakan bahwa mereka itu sebuah suku yang beragama atau penganut ajaran animisme dan dinamisme. Padahal sih enggak juga sih. Padahal enggak juga. Mereka menyimpan tombak, mereka melakukan lelaku atau ritual di sebuah to atau sendang ya, to itu sendang atau pusat mata air lah, mata air. Itu adalah pengejauhan tahan mencari Sang Hyang Taya itu sendiri kawan-kawan semuanya. Sebenarnya bukan untuk memuji atau menghormati leluhur ketika mereka itu apa namanya mencari ketuhanan ya, mencari Sang Hyang Taya ini dengan bersemedi. Biasanya mereka melakukan banyak semedi di to, misalnya seperti itu, di watu dan lain sebagainya, menyimpan tumbak di rumah, menyimpan tosan di rumah, itu adalah pengejauhan tahan untuk dekat dengan Sang Hyang Taya. Mereka bukan menyembah tumbak, tosan, watu atau to atau macam-macam. Mereka nggak menyembah itu. Mereka hanya mengejawantahkan kehadiran Sang Hyang Taya itu bisa ada di mana-mana. Lalu kenapa kepercayaan ini bisa mengejawantahkan bahwa Sang Hyang Taya itu melalui sebuah sarana? Ini disebabkan karena proses rekrutmen calon-calon Ki Haji atau cantrik-cantriknya itu hanya terbatas 9 orang. Dan untuk ajaran Kapitayan itu selain Ki Haji dan Ki Ajar atau cantriknya itu tidak boleh berbicara apalagi menyebarkan masalah ajaran Kapitayan kawan-kawan. Maka dari itu setelah terjadinya perkembangan yang besar-besaran, mereka bersosialisasi lebih terbuka, menerima orang-orang dari suku Jawa yang lain yang bukan penganut ajaran Kapitayan. Mereka merasa memerlukan percepatan terhadap sebuah perkembangan ajaran. Nah, salah satunya seperti itu. Dan sanggar masih mereka tetap beribadah di sanggar dan lain sebagainya. Hanya saja itu yang pertama itu adalah pengejauhan tahan. Yang perbedaannya antara Pangiwa dan Panengen ini teman-teman saya. Yang pertama itu adalah pengejauhan tahan Sang Hyang Taya yang mereka cari melalui sarana. Lalu yang kedua itu adalah perekrutan para cantrik. Seorang Ki Haji tetap mempunyai hak merekrut 9 orang cantrik utama mereka. Tapi mereka juga memerlukan yang namanya cantrik-cantrik dari kalangan umum. Ya, inilah yang membedakan. Semakin banyak dan berkembangnya populasi mereka di suatu wilayah, mereka pun membuka sekolah keagamaan lah ya, ini ibaratnya sekolah keagamaan untuk orang awam sekalipun, bukan untuk
9 orang yang dipilih para Ki Hajinya itu, enggak hanya seperti itu. Kenapa seperti, keputusan seperti ini diambil? Ya, ada permasalahan kawan-kawan semuanya. Permasalahan yang paling krusial ketika para cantrik ini masih menimba ilmu dan belum lulus atau belum wisuda, sang Ki Haji meninggal dunia. Nah, permasalahannya ada di sini. Lalu siapa yang akan menggantikan Ki Haji sedangkan di situ ada 9 cantrik? Ini sebuah permasalahan karena pada saat itu Ki Haji ini betul-betul menjadi sosok yang paling sentral kawan-kawan semuanya. Dan yang biasanya yang mengganti atau menjadi suksesor dari Ki Haji ini adalah orang yang ditunjuk Ki Haji sendiri. Lalu bagaimana ketika cantrik-cantriknya ini belum selesai atau belum wisuda, belum tajam rohaninya untuk bergabung atau untuk menyatu dengan alam dan Sang Hyang Taya. Nah, permasalahannya ada di sininya. Maka orang-orang ajaran penganut kapitayan yang sudah mulai berkembang pola pikir dan kehidupannya, mereka melakukan percepatan terhadap apa? Percepatan terhadap calon-calon Ki Hajar. Walaupun Ki Haji itu tetap fokus di 9 santri yang dipilih, mereka tetap membuka untuk kalangan awam, untuk kalangan umum yang diangkat statusnya menjadi cantrik. Dan cantrik-cantrik inilah yang nantinya itu akan mengembangkan ajaran kapitayan dimanapun mereka berada, karena mereka itu tidak ada tuntutan untuk misalnya setelah lulus atau setelah wisuda, mereka tidak ada tuntutan untuk pergi ke 8 arah mata angin dan satu yang ada di pusat. Mereka nggak ada seperti itu. Mereka setelah lulus, setelah wisuda, ya mereka kembali ke masyarakat, kembali ke orang tuanya, atau mungkin dengan inisiatif sendiri mereka bisa mengembara, menemukan sebuah wilayah baru dan mengembangkan agama kapitayan atau ajaran kapitayan di wilayah yang baru. Itulah yang terjadi kawan-kawan semuanya. Itulah yang terjadi. Lalu apa perbedaan yang selanjutnya? Perbedaan yang selanjutnya itu adalah status sosial. Ya, pada era-era awal ajaran kapitayan, Ki Haji, orang-orang yang dianggap sesepuh atau Ki Haji, seorang laki-laki yang mempunyai daya linuwih, daya tuah dan tulah, ini menjadi sosok yang paling sentral. Ibarat kata yang di sekarang ya, Ki Haji ini adalah sosok eksekutif, sosok legislatif dan yudikatifnya ini jadi satu kawan-kawan semuanya. Mereka jadi satu di sosok Ki Haji ini, dan makanya dari itu pengangkatan Ki Haji ketika Ki Haji yang pertama itu meninggal, pengangkatan Ki Haji yang berikutnya itu pun harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena apa? Karena semua hukum ada di sini. Baik secara rohani, misalnya katakanlah menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari warganya, baik secara alam ya, secara alam misalnya membaca tanda-tanda, membaca musim dan lain sebagainya, mereka sebuah sosok yang paling sentral di sini. Nah, di Sekte Pangiwa ini mereka sudah membagi. Ki Haji itu tetap tugasnya pada pengembangan wilayah rohani. Tapi kewenangannya atau tugasnya sudah mulai dibatasi kawan-kawan semuanya. Ki Haji ini tidak tidak seperti yang dipandangkan yang menjadi sosok yang paling sentral, baik itu untuk secara hukum, secara administratif mungkin ya, secara apapun itu Ki Haji menjadi sentral. Tapi untuk di Sekte Pangewa ini Ki Haji hanya dibebani untuk mendidik para cantrik dalam hal kerohanian. Lalu bagaimana dengan sistem aturan yang ada di desa atau di wilayah mereka? Ya, ketika kita membahas masalah aturan di Sekte Pangiwa ini, ada yang namanya pemimpin yang mengatur secara hukum dan administrasi di wilayah itu. Mereka juga asalnya juga dari cantrik-cantrik juga kawan-kawan semuanya, dan itu pun ditunjuk oleh Ki Haji pada saat itu. Dan mereka ditugasi, atau orang ini ditugasi sebagai penata
wilayah. Hukum ada di situ, misalnya katakanlah ada pungutan ada di situ, dan orang yang mempunyai tugas menata wilayah ini bernama Ki Ageng atau sekarang disebutnya Ki Ageng ya, orang besar yang sudah ditunjuk oleh Ki Aji. Jadi Ki Ageng ini adalah orang yang mengurusi ya bisa dikatakan pemerintahan wilayah itulah. Seperti itu kawan-kawan semuanya. Dan tidak sampai di situ kawan-kawan ya, tidak hanya sampai di situ. Karena memang populasi dan perkembangan sosial budaya itu sudah semakin meluas dan semakin kompleks, maka Ki Ageng ini pun mempunyai staf lah, staf kalau sekarang menteri lah ya. Ya, orang-orang yang ahli, orang-orang yang pintar, orang-orang yang sudah mempunyai jam terbang tinggi di bidangnya masing-masing. Ada yang di bidang pengobatan, ya, ada yang bidang pertanian, ada yang di bidang kesehatan. Nah, semuanya ada di situ ya. Semuanya ada di situ. Mereka adalah orang-orang yang dididik dan ahli di bidang-bidangnya masing-masing. Nah, orang yang ahli ini disebut daksan, ya, daksan. Atau bisa di bahasa yang lain disebut juga wadaka atau wadaksan ya, disebut daksan atau wadaka atau wadaksan, artinya itu adalah orang-orang yang ahli ya, orang-orang yang mengerti. Artinya itu diambil dari bahasa Jawa Kawi kawan-kawan semuanya. Daksan dan wadaka ini diambil dari bahasa Kawi yang artinya itu seorang yang ahli, seorang yang pinter lah gitu. Nah, kesini ya di era-era yang kesini wadaksa atau daksan inilah cikal bakal kata atau orang yang disebut dukun. Ya pada dasarnya dukun itu adalah orang yang ahli, bukan hanya sebagai paranormal, jampe-jampe. Iyalah ada yang di bidangnya itu ada, tapi tidak semuanya. Ya bisa kita analogikan seperti dukun bayi. Dukun bayi itu kan orang yang ahli untuk apa ya, persalinan lah, atau dukun manten ya seperti itu. Dan itu adalah artinya orang-orang yang ahli. Wadaksan atau daksan ya. Itu adalah cikal bakal dari kata atau orang yang dianggap sebagai dukun di era sekarang ya. Itu adalah perbedaan ciri Kapitayan Pangiwa ya, Pangiwa. Dan ini juga berbeda banget dengan yang Panengan. Berbeda banget dengan Panengan. Ajaran di Pangiwa pun masih sama mengikuti ajaran Panengan seperti upacara tilasan atau tradisi tilasan, tradisi saji, tradisi upacara apa ya, macam-macam lah ya, aku lupa. Tradisinya lupa. Kalau spontan seperti ini kadang-kadang ngeblank juga kawan-kawan semuanya. Ya ini karena ini spontan menceritakan apa yang sudah kita pelajari beberapa waktu kemarin ya, melalui pustaka-pustaka, melalui tutur tinular terhadap orang-orang yang sepuh-sepuh yang dulunya sempat juga ngasuk kawruh terhadap ajaran-ajaran Kapitayan. Walaupun mungkin terjadi juga sinkretisme yang seperti yang terjadi yang sekarang ini. Lalu setelah itu ada yang namanya upacara sesaji. Upacara sesaji ini kalau di ajaran Panengan, upacara sesaji ini adalah upacara ketika mereka wisuda ya. Ketika mereka wisuda, mereka diselamati dengan upacara sesaji dengan membuat tumpeng. Tapi untuk ajaran Kapitayan yang Pangiwa ini, tumpeng itu tidak hanya ketika wisuda kawan-kawan semuanya. Tumpeng tidak hanya digunakan untuk wisuda. Mereka membagi beberapa kejadian ya, beberapa event lah gitu ketika mereka harus membuat tumpeng. Yang pertama adalah ketika mereka kematian. Ketika mereka dilanda kematian, itu mereka juga harus membuat tumpeng. Tumpengnya disebut tumpeng pungkur atau pangkur.
Kenapa disebut seperti itu? Ya pungkur itu mungkur ya. Kalau kesininya kita sebutnya itu mungkur, itu udah lewat. Ya jadi itu adalah simbolik ketika mereka sudah melewatkan sebuah kehidupan menuju alam yang lebih kekal, ya menuju dahyang. Seperti itu. Ketika mereka terjadi kematian, mereka harus membuat tumpeng yang namanya tumpeng pungkur. Tumpeng pungkur dan tumpeng-tumpeng lainnya ini yang membedakan, semuanya sama kawan-kawan semuanya ya, sebuah gunungan nasi yang mengerucut ke atas, karena itu adalah simbol menuju Sang Hyang Taya. Mereka yang dari bawah lemah, hina, menuju pada zat yang suci. Pucuknya cuma satu, tujuan hidupnya ada di situ. Tujuan hidupnya pucuk cuma satu, dan itulah dah tujuan hidup. Itu adalah filosofi tumpeng sih teman-teman semuanya. Lalu yang kedua itu ketika kelahiran itu mereka menyebutnya tumpeng magana ya. Tumpeng magana ini digunakan ketika masyarakat ajaran Kapitayan Pangiwa ini ada yang melahirkan. Mereka ini mau batuk. Mereka harus membuat tumpeng yang namanya tumpeng magana. Lalu ketika sebuah daerah di wilayahnya ada pagebluk, ada pandemi lah, ada virus yang macam-macam yang namanya itu balak, mereka mengatakan balak atau pagebluk. Mereka itu wajib membuat tumpeng robyong. Tumpeng robyong ini digunakan untuk memohon Sang Hyang Taya itu mengangkat wabah atau mengangkat kesulitan di wilayah itu. Lalu yang keempat itu adalah tumpeng kendit. Tumpeng kendit ini kita buat ya, mereka buat itu ketika mereka lepas dari kesulitan. Misalnya katakanlah gagal panen, misalnya kesulitan air, misalnya katakanlah ada bencana alam, ada wabah dan lain sebagainya. Setelah semuanya selesai, mereka melakukan syukuran, ya bisa dibilang syukuran lah ya, dengan membuat tumpeng kendit yang namanya tumpeng kendit. Yang membedakan juga sama teman-teman semuanya, yang membedakan adalah lauknya, karena itu penuh dengan simbolik. Lalu yang kelima itu adalah tumpeng tumbluk. Tumpeng tumbluk ini digunakan untuk memperingati hari kelahiran, ya seperti ulang tahun lah ini teman-teman semua. Setiap hari kelahiran dari orang-orang Kapitayan Pangiwa ini harus diperingati dan disyukuri dengan membuat tumpeng tumbluk. Nah, itulah teman-teman semuanya ya, kesini akan kita temukan bahwa banyak sekali ajaran Kapitayan baik Pangiwa maupun Pandangan yang masih kita pakai di sini di era modern seperti ini. Dan itu belum berakhir, nanti akan ada pengejauhantahan bagaimana Kapitayan itu lebih ke Islami. Mereka berbondong-bondong masuk Islam pada eranya para Wali Songo ya, terutama dikomandoi oleh Sunan Bonang. Nanti akan kita ceritakan di video yang berikutnya. Nah, itu saja dari kita Sejarah dan Misteri. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasinya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.